Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan ibu yang saya hormati dan banggakan, bertemu kembali dengan saya Victor Putra Perlin, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 4 Garut. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada ibu fasilitator, yaitu Ibu Dr. Yunina Surtiana MPD, beserta bapak pengajar praktik, yaitu Bapak Wandi Wardiana Rahayu MPD, yang selalu dengan sabar mendampingi serta menuntun selama melaksanakan program pendidikan guru penggerak. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ada 2 pernyataan pemantik dan 14 pernyataan pemandu yang akan membantu saya mengkonstruksi pemahaman dalam koneksi antar materi modul 3.1. Kita mulai dengan menginterpretasikan 2 kalimat pemantik dari 2 tokoh pendidikan. Pernyataan pertama dari Bob Talbert yang menyampaikan bahwa mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Menurut pemahaman yang saya miliki, pernyataan ini memiliki arti berkaitan dengan tugas guru sebagai pengajar dan pendidik. Sebagai pengajar, guru bertugas merencanakan program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan melaksanakan penilaian setelah program itu dilaksanakan. Namun, kita jangan sampai melupakan bahwa ada tugas guru yang lebih penting dari hanya sebagai pengajar, yaitu pendidik, di mana seorang pendidik bertugas mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian sempurna. Hal ini di atas segala-galanya, sehingga diharapkan guru mampu memerankan tugasnya sebagai pengajar dan pendidik secara seimbang, sehingga mampu melahirkan peserta didik atau murid yang berbahagia lahir dan batin. Pernyataan yang kedua dari George Wilhelm Friedrich Hegel yang menyatakan bahwa pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Hal ini memiliki arti bahwa seorang murid memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang unik dan berbeda-beda. Maka tugas guru adalah menuntun kodrat alam dan kodrat zaman tersebut agar mampu menciptakan murid yang dapat menggali dan mengeluarkan potensi dirinya dengan profil pelajar Pancasila. Kita masuk pada pertanyaan-pertanyaan pemandu, dimulai dari pertanyaan pemandu yang pertama, yaitu bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Hal ini bahwa Ingarso Sungtulodo memiliki arti dalam menentukan keputusan, hendaknya seorang pemimpin mengambil keputusan yang memberikan teladan. Selain itu pula Ing Madya Mangunkarsa, keputusan yang diambil merupakan hasil musyawarah dengan seluruh pihak yang berkepentingan. Dan Tuturi Handayani, keputusan yang diambil merupakan keputusan yang mampu mendorong kreativitas dan berpihak pada murid untuk lebih berkembang. Pertanyaan pemandu kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Berbicara mengenai nilai, maka kita tidak bisa melepaskan diri kita dari nilai-nilai dari guru penggerak, di mana nilai-nilai tersebut yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi terhadap prinsip kita sebagai guru dalam menentukan keputusan, di mana prinsip-prinsip tersebut yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Nilai dan prinsip ini akan saling terhubung erat dan melekat pada diri kita sebagai guru. Pertanyaan pemandu nomor 3.
Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masih ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentu bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Materi coaching tentu saja memiliki keterkaitan erat dengan materi pengambilan keputusan, di mana dilema etika yang muncul terlebih dahulu dapat kita identifikasi melalui coaching dengan alur tirta. Setelah itu, apabila telah teridentifikasi permasalahannya, kita bisa menggunakan paradigma dan prinsip dilema etika untuk memilah dan memilih mana yang tepat untuk pengambilan keputusan. Selain itu pula, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan bisa kita gunakan agar mampu memilih keputusan yang tepat. Pertanyaan pemandu nomor 4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki oleh guru yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan akan mempengaruhi terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Apabila seorang guru menggunakan kompetensi sosial emosionalnya secara maksimal dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, maka keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada seluruh pihak. Pertanyaan pemandu nomor 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Ketika dihadapkan dengan kasus pada masalah moral atau etika, maka studi kasus yang setelah saya pelajari pada modul ini, di mana terdapat 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip resolusi, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan akan dipadu-padankan dengan nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Maka akan menghasilkan hasil keseluruhan yang mampu mengakomodir berbagai pihak dalam mengambil keputusan. Pertanyaan pemandu nomor 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dalam pengambilan keputusan, khususnya keputusan yang berhubungan dengan dilema etika, saya memiliki keyakinan formulasi yang saya pelajari dalam pengambilan keputusan yang tepat, di mana terdapat 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip resolusi, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan akan mampu menciptakan keputusan positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pertanyaan nomor 7. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Dalam mengimplementasikan pengambilan terhadap kasus-kasus dilema etika, terdapat saja tantangan-tantangan yang saya hadapi dalam pengimplementasiannya. Hal itu berupa budaya, paradigma, dan prioritas. Nilai dan budaya masyarakat di tiap lingkungan berbeda-beda. Paradigma dalam lingkungan masyarakat pun perlu sosialisasi agar paradigma masyarakat lingkungan sekitar sesuai dengan paradigma pendidikan di Indonesia. Kaitannya dengan prioritas, komunikasi dengan seluruh elemen dalam menentukan prioritas memegang penting dalam memecahkan permasalahan atau tantangan tersebut. Pertanyaan nomor 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Dalam pengambilan keputusan, hendaknya keputusan itu mampu berpihak pada murid,
memfasilitasi murid, mengembangkan potensi murid. Salah satu pokok perubahan pada pembelajaran yaitu mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Seorang pemimpin pembelajaran harus mengambil keputusan yang dapat memfasilitasi murid sehingga murid dapat memilih yang baik agar mendapatkan pengembangan potensi yang dimilikinya. Pertanyaan pemandu nomor 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Dalam pernyataan pemandu ini, saya kaitkan kembali dengan tugas dan fungsi dari seorang guru sebagai pengajar dan pendidik. Sebagai pengajar, guru bertugas merencanakan program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan melaksanakan penilaian serta program itu dilaksanakan dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Seorang guru bertugas mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian sempurna, sehingga dengan menjalankan kedua tugas dengan seimbang, diharapkan seorang pemimpin pembelajaran dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya ke arah yang lebih baik. Pertanyaan pemandu nomor 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin sangat erat hubungannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi dan misi guru penggerak, budaya positif, keberpihakan kepada murid, pembelajaran berdiferensiasi, dan coaching. Hal ini merupakan sekumpulan materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan sebagai tambahan wawasan dan pengalaman yang dapat digunakan dalam rangka menunjang paradigma, prinsip, dan 9 pengujian dan pengambilan keputusan secara arif dan bijaksana untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Pertanyaan pemandu nomor 11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dalam menentukan suatu kasus termasuk dilema etika ataukah bujukan moral, bisa kita melihat dari permasalahan-permasalahan yang bertentangan. Apabila masalah tersebut mempertentangkan antara benar dan salah, maka hal itu termasuk bujukan moral. Sedangkan apabila yang bertentangannya adalah benar dan benar, itu merupakan dilema etika. Ada 4 paradigma yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam dilema etika. Yang pertama yaitu individu melawan kelompok, rasa keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, dan jangka pendek melawan jangka panjang. Dalam pengambilan keputusan dilema etika, ada 3 prinsip resolusi yang akan dipakai. Di antaranya berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Paradigma dan prinsip tadi ditopang oleh 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang baik dan benar, di mana langkah yang pertama yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, dilanjutkan oleh langkah kedua yaitu menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, dan langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut, dilanjutkan oleh langkah keempat yaitu pengujian benar atau salah, dan langkah yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Melakukan prinsip resolusi merupakan langkah ke-6, dan 9 langkah ini dan investigasi opsi trilema merupakan langkah ke-7. Dilanjutkan dengan langkah ke-8 yaitu membuat langkah-langkah tersebut, diakhiri oleh langkah yang ke-9 yaitu merupakan refleksi dari pengambilan keputusan. Formulasi tahapan-tahapan ini diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang dapat mengakomodir
seluruh pihak yang berkepentingan. Pertanyaan pemandu nomor 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema etika? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebagai seorang guru, tentu saja saya pernah merasakan pengambilan keputusan dalam situasi moral, di mana etika sebelum mempelajari modul ini, saya menggunakan metode diskusi, uji intuisi, dan uji panutan dalam melakukan pengambilan keputusan. Sesudah mempelajari modul ini, selain berdiskusi, saya juga menerapkan 4 paradigma dan 3 prinsip dari dilema etika, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema etika. Pertanyaan pemandu nomor 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini untuk Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Mempelajari modul mengenai pengambilan keputusan berdampak besar terhadap pengetahuan yang saya miliki, terutama dalam mengambil keputusan. Setelah mempelajari modul ini, saya dapat mengidentifikasi masalah secara komprehensif untuk selanjutnya menganalisis permasalahan dengan terstruktur, sehingga dapat mengambil keputusan yang baik dan benar dengan menggunakan tahapan-tahapan yang sudah saya pelajari pada modul 3.1 ini. Dengan demikian, saya dapat meminimalisir kesalahan pada saat pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang saya ambil tepat dan dapat mengakomodir berbagai pihak yang berkepentingan. Pertanyaan pemandu nomor 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu atau sebagai seorang pemimpin? Mempelajari modul 3.1 apabila dikaitkan dengan peran saya sebagai guru dalam melaksanakan tugas sebagai pengajar dan pendidik, guru sebagai pemimpin pembelajaran, guru sebagai warga sekolah, dan guru sebagai orang tua, maka modul 3.1 ini sangatlah penting karena dapat membantu saya dalam pengambilan keputusan yang baik dan benar serta tepat, sehingga mampu menjadi pribadi yang lebih bijaksana dalam menentukan dan mengambil keputusan. Demikian pemaparan saya pada koneksi antar materi modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian yang para bapak dan ibu berikan. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.